Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Nur Fathahilah, nomor absen 36 dari kampus Indralaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Angel Panjaitan, nomor urut 51 dari kampus Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Luspita Hendy dari kampus Indralaya dengan nomor NIM 06 13 12 82 02 50 23 dengan nomor urut 22. Perkenalkan, nama saya Justina Dikanika dari kampus Indralaya, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia, NIM 06 13 12 82 02 50 25 dari kampus Indralaya dengan absen 20. Nama saya Dewinta Ulia Safitri, nomor absen 21 dari kampus Indralaya. Perkenalkan, saya Fadil Prastikawati, nomor absen 45 dari kampus Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutianisa Maharani, nomor absen 18 dari kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rizka Anugrah, nomor absen 19 dari kampus Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Lonika dari kampus Indralaya, nomor absen 44. Hai, perkenalkan, saya Fadil Prastikawati, nomor absen 45 dari kampus Indralaya. Selama satu semester mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan, banyak sekali kesan yang saya dapatkan. Apalagi selama satu semester ini pendidikan perkuliahan dilakukan secara daring 100%. Nah, kan pendidikan kepramukaan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan di lapangan menjadi beralih dilakukan secara online atau daring. Kemudian banyak sekali tugas-tugas yang dilakukan itu yaitu dengan membuat video. Dalam pembuatan video mata kuliah pendidikan kepramukaan, banyak sekali gangguan teknis yang kami alami. Salah satu halangan saat membuat video, contohnya dari gangguan-gangguan di sekitar rumah. Mulai dari anak tetangga kayak di belakang yang lagi ribut main. Kemudian ada juga gangguan dari luar kayak ayah tetangga dan banyak gangguan lain. Terus halangan lain dalam bikin video, misalnya untuk buat video yang durasinya pendek diperlukan take berkali-kali, bahkan sampai berjam-jam. Terus juga gangguan kayak contohnya memori penuh dan banyak gangguan lainnya. Pokoknya kalau buat video itu pasti nggak bisa langsung jadi dalam sekali take, harus diulang terus. Meskipun banyak sekali kesulitan dalam membuat tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan, secara keseluruhan banyak juga manfaat yang kami peroleh dari pembuatan tugas-tugas tersebut. Salah satunya dari materi kepramukaan sendiri, kami mengetahui apa itu mengenai gerakan pramuka dan kepramukaan. Kemudian kami juga mengetahui apa itu sifat-sifat kepramukaan serta keterampilan-keterampilan kepramukaan seperti sandi, tali temali, lagu-lagu kepramukaan, semapur, dan lain sebagainya. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Makmum Raharjo MSN dan Ibu Bunda Harini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, saya berharap semoga materi-materi yang kami pelajari dalam mata kuliah pendidikan kepramukaan ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan juga saya berharap semoga semester depan kita dapat berjumpa di kampus untuk melakukan perkuliahan secara offline. Hari ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama kuliah di semester 2 di mata kuliah pendidikan kepramukaan dengan dosen pengampunya Bu Bunda Harini dan Pak Makmum Raharjo. Di mata kuliah ini kami diharuskan untuk membuat tugas video. Di antara lain kami membuat tugas video mengucapkan Dasa Dharma dan Trisatya, menggambar lambang gerakan pramuka, baris berbaris, membuat lagu, dan semapur. Di mata kuliah ini, materi-materinya terdapat beberapa materi yang harusnya dilakukan secara offline atau bertemu langsung antara anggota.
yang mana dalam hal ini kami memiliki keterbatasan karena sedang adanya pandemi virus corona yang mengharuskan kami di rumah masing-masing dan melakukan perkuliahan secara online. Dalam kasus ini kami mengalami kesulitan karena jarak antara anggota kelompok kami berjauhan, sehingga tugas video pun kami buat secara online, maupun baik itu via Zoom ataupun dengan mengumpulkan video satu anggota ini dengan anggota yang lain lalu kami gabungkan menjadi satu video. Pesan atau saran saya untuk mata kuliah ini yaitu mata kuliah pendidikan kepramukaan, yakni saya berharap agar Bapak Ibu dosen memberikan pengarahan atau pemahaman dasar tentang mata kuliah ini agar di kedepannya mahasiswa lebih mengenal terlebih dahulu apa itu pramuka, bagaimana sistem dalam pramuka, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pramuka. Karena dari pengamatan saya, kebanyakan mahasiswa itu tidak semuanya mengikuti ekskul pramuka di sekolah terlebih dahulu, seperti SMA, SMP maupun SD. Saya sendiri yang SMP-nya ikut pramuka pun sedikit buta dengan pramuka karena sudah lama tidak mengikuti pramuka. Saya berpikir bagaimana dengan teman-teman yang tidak sama sekali mengikuti pramuka, maka mereka akan kebingungan dengan apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang dibahas. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu dosen memberikan pengarahan atau penjelasan terlebih dahulu pada setiap materinya, setiap bergantinya materi, agar Bapak Ibu dosen memberikan penjelasan sehingga mahasiswa dapat mengerti apa yang sedang dipelajari. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah dalam kata. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama perkuliahan daring, khususnya di mata kuliah pramuka. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada dosen, khususnya kepada Pak Makmum dan Bu Bunda Harini yang sudah mengajarkan ilmunya kepada kami. Semoga apa yang beliau ajarkan bermanfaat dan barokah. Kesan saya pada perkuliahan khususnya di mata kuliah pramuka yang dilakukan secara daring ini, yaitu pada proses pembelajaran, penugasan dan prakteknya yang seharusnya itu dilakukan bersama-sama di tempat yang sama, ini dilakukan bersama-sama di tempat yang berbeda, sehingga memunculkan kreativitas yang lebih dalam diri mahasiswa dalam pembuatan penugasan dan praktek tersebut. Dan kesan saya itu kepada teman-teman, tetap semangat, jangan patah semangat meskipun perkuliahan kita atau pembelajaran kita ini dilakukan secara daring, bukan tanpa adanya sebab, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Meskipun kuliah daring ini banyak kekurangan, tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang kita dapatkan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan di semester 2 ini, kesannya menurut saya selama 14 kali pertemuan ini saya merasa sangat enjoy menjalani mata kuliah pendidikan kepramukaan, karena menurut saya pendidikan kepramukaan ini dapat mengajarkan kita banyak hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya, kemudian melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian melatih kami sebagai mahasiswa dalam kelompok itu, kami dilatih untuk selalu kompak, kemudian setiap anggota itu dituntut untuk bisa meningkatkan kreativitas, efisiensi waktu, terutama dalam pengumpulan tugas, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi-aplikasi untuk membuat video, kemudian kerjasama, kemudian kami dilatih untuk meningkatkan toleransi antar anggota kelompok seperti itu. Dan menurut saya banyak hal-hal lain yang membuat saya nyaman belajar di mata pendidikan
kepramukaan ini. Dari saya yang semulanya hanya bisa berdiam diri dalam suatu ruangan saja, kemudian tidak banyak bergerak, hanya duduk terfokus menjalani tugas yang diberikan kepada saya. Namun dalam pendidikan kepramukaan ini, saya sebagai anggota kelompok dituntut untuk bisa membuat tugas seperti tugas video itu di luar ruangan, seperti video LTBB, semapur, terus permainan yang kelompok kami ciptakan sendiri. Nah, menurut saya hal-hal yang seperti itu sangat menyenangkan karena menciptakan suasana yang berbeda dari suasana biasanya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan saat itu. Kemudian dalam semua materi yang kita jalani selama 14 pertemuan ini, materi yang paling saya sukai adalah materi tali temali. Karena apa? Menurut saya materi itu simpel, kemudian penerapannya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pesannya kepada teman-teman, untuk apa yang telah kita dapatkan berupa nilai-nilai yang baik dalam pendidikan pramuka ini, seperti kerja keras, kreativitas, berpikir kritis, berpikir cerdas, toleransi, kemudian pemanfaatan teknologi yang tepat. Saya berharap agar kita semua bisa menerapkan apa yang telah kita dapatkan tersebut untuk kehidupan kita di depan, untuk meningkatkan kualitas pribadi diri kita sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan kepramukaan ini, yaitu Ibu Bunda Harini dan Bapak Makmum Raharjo. Terima kasih Pak Bu. Saya juga ingin meminta maaf mungkin atas apa yang kami lakukan selama proses perkuliahan yang mungkin menyebalkan, terus atas tugas-tugas yang pengerjaannya masih jauh dari kata sempurna dan yang diharapkan. Terima kasih atas nasihat, masukan, arahan dan segala sesuatunya. Sehat terus Pak Bu. Semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah pramuka, saya bisa mendapatkan ilmu dan bisa ingat kembali tentang LTBB, semapur, dan menciptakan lagu tentang pramuka. Dan di mata kuliah pramuka ini saya bisa bermain sambil belajar dengan teman-teman meskipun secara daring. Pesannya, semoga belajar mata kuliah pramuka ke depannya tidak secara online lagi. Karena kalau masih secara online kita tidak bisa bergabung sama teman-teman, dan kalau praktik kita selalu harus sendiri-sendiri. Semoga kedepannya pramuka bisa menjadi mata kuliah favorit bagi mahasiswa. Kesan dan pesan selama menempuh mata kuliah pendidikan kepramukaan. Kesan alhamdulillah terkesan baik karena alhamdulillah dapat dosen pengampu yang super duper the best dan terbaik, dan juga alhamdulillah dapat sekelompok yang dapat bekerja sama dengan baik dan juga dapat berdiskusi dengan baik selama memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan. Dan juga pesannya tetap jadi yang terbaik untuk kita semua, dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapat dari mata kuliah pendidikan kepramukaan dapat bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama kuliah online mata kuliah pendidikan pramuka. Selama berlangsungnya kuliah online mata kuliah pendidikan pramuka itu menurut saya seru. Dosennya itu santai, kocak, dan di setiap tugas-tugas itu harus bikin video, harus pakai pramuka, dan bikin video di luar rumah, diliatin tetangga. Pokoknya seru, walaupun cuman hanya tatap muka online, tatap muka dari komputer, tapi menurut saya itu seru. Dan pesan saya untuk dosen pengampu mata kuliah pendidikan, terima
dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk pesan dan kesan selama pembelajaran mata kuliah pendidikan kepramukaan untuk semester 2, untuk kesannya, dalam pembelajaran ini memiliki kesan yang luar biasa di mana saya dapat mempelajari keterampilan-keterampilan dasar dalam pendidikan kepramukaan dan juga memberikan saya pembelajaran tentang kerjasama antar kelompok. Untuk pesannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dosen sebagai dosen pengampu yang telah mengajarkan kami banyak pembelajaran dan ilmu-ilmu dalam pendidikan kepramukaan. Saya harapkan untuk kedepannya pembelajaran pada MK pendidikan kepramukaan ini menjadi lebih baik dalam pemberian tugas menjadi lebih baik dan lebih menarik. Pesan dan kesan saya selama melaksanakan perkuliahan daring mata kuliah pendidikan kepramukaan, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan kepramukaan ini harusnya kita lakukan secara offline atau di lapangan. Tapi karena adanya COVID-19, kita harus melakukannya secara daring. Awalnya emang terasa agak sulit karena banyak materi atau kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di lapangan. Namun karena online, kita harus membuat video untuk dikirimkan kepada dosen agar dosen bisa menilai. Terkadang kita merasa kesulitan untuk membuat video, mengedit video, tapi banyak pembelajaran dan pengalaman yang saya dapat. Salah satunya cara mengambil video yang benar, mengedit video yang benar, dan yang paling penting kesabaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal tersebut. Kesan saya, sebelumnya saya memang menyukai kegiatan pramuka karena di SD, SMP maupun SMA saya sudah mengikuti organisasi tersebut dan saya tahu pramuka ini salah satu organisasi yang sangat saya sukai karena kegiatannya seru, kekompakannya ada. Walaupun di mata kuliah yang sekarang ini online, keseruan dan kekompakannya itu juga masih dapat. Teman-teman, kita harus belajar walaupun di kondisi terburuk sekalipun, karena kita bisa menuntut ilmu dimanapun. Walaupun online, kita tetap bisa melakukannya. Pesan saya terhadap proses belajar mengajar mata kuliah pendidikan kepramukaan, yaitu kesannya menurut saya dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan ini itu tuh mata kuliah ini tuh seru, asik dan juga menyenangkan karena mata kuliah ini tidak hanya mempelajari atau tidak hanya belajar tentang teori-teori tentang pramuka saja, tetapi kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Ya, walaupun dalam pandemi ini kita melakukan kegiatan-kegiatan pramukanya itu tidak secara langsung ya, tidak secara tatap muka, melainkan secara virtual atau online atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran daring ini. Tapi menurut saya walaupun dilakukan secara daring, proses belajar mengajar mata kuliah ini tetap seru, asik dan menyenangkan loh. Selain itu juga dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan ini, saya bisa menambah wawasan saya dan pengetahuan saya tentang pramuka dan manfaat dari pramuka. Selanjutnya itu pesan saya ketika kita setelah mengikuti mata kuliah pendidikan kepramukaan ini, saya berharap kita semua bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu menjadi mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang memiliki sikap disiplin, berani, bertanggung jawab,
bangsa dan negara dan bagi masyarakat yang di sekitar. Oke, demikianlah pesan dan kesan saya terhadap mata kuliah pendidikan kepramukaan. Saya ucapkan terima kasih.